Hai guys, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang usaha. So, usaha itu basically berkaitan dengan energi. Sekarang nih, apa itu usaha? Jadi usaha itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut berpindah posisi. Sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, sekarang kita langsung aja ke rumusnya ya. Usaha disimbolkan dengan W besar. Jadi W besar ini adalah usaha. Sama dengan F. F ini adalah gaya. Dan S ini adalah perpindahan. Perpindahan ini harus searah dengan arah gaya. Oke, jadi S yang di sini adalah perpindahan yang searah dengan arah gaya. Jadi kalau gayanya ke kanan, maka perpindahan yang dimasukkan di sini adalah perpindahan yang arahnya ke kanan. Sekarang, W ini satuannya apa? Karena usaha ini berkaitan dengan energi, maka satuannya sama dengan satuan energi, yaitu ini adalah Joule. Oke, kalau gaya satuannya adalah Newton, dan perpindahan tentu satuannya adalah meter. Cukup jelas ya, jadi W sama dengan F kali S. Rumus lain dari usaha adalah usaha juga sama dengan perubahan energi potensial atau perubahan energi kinetik. Jadi bisa aku tuliskan seperti ini ya. W sama dengan delta EP, oke, atau W sama dengan delta EK. Oke, jadi usaha merupakan perubahan energi potensial. Delta EP ini gampangnya adalah EP2 dikurangi EP1, ya kan? Kita sudah belajar di energi bahwa EP atau energi potensial rumusnya adalah MGH. Atau delta EK, berarti EK2 dikurangi EK1. Di mana EK rumusnya adalah setengah MV kuadrat. Nah, setelah kita belajar tentang usaha, kita akan belajar tentang daya. Daya adalah besarnya usaha yang dilakukan gaya dalam waktu 1 second. Jadi daya itu basically ya usaha itu sendiri tapi dalam waktu 1 second. Sehingga bisa dituliskan rumusnya seperti ini. Daya simbolnya adalah P besar. Oke, sama dengan usaha dibagi waktu. Oke, P ini adalah daya. Satuannya adalah watt. W ini adalah usaha atau energi ya. Satuannya adalah joule. Dan T ini adalah waktu. Satuan internasionalnya adalah second. Cukup mudah kan? Nah, sekarang kita langsung aja ke contoh soal. Jadi, sebuah balok berada pada lantai licin dan ditarik oleh gaya F40 Newton. Kita tulis ya, diketahuinya dulu ya. F sama dengan 40 Newton. Jika usaha yang dilakukan oleh gaya kepada balok adalah 680 Joule, ini adalah usaha, kita bisa lihat satuannya Joule, maka W sama dengan 680 Joule, maka hitunglah besar perpindahan balok. Berarti yang ditanyakan adalah perpindahan, which is S. Oke. Nah, kita ingat rumusnya tadi adalah W sama dengan F kali S. Oke. Kita masukin aja W-nya 680 Joule, F-nya 40 Newton kali S. Oke. Sehingga cara untuk mencari S bagaimana? S sama dengan, ini kan perkalian kan, kalau misalkan dipindah ke kiri berarti menjadi pembagian. Berarti S-nya 680 Joule dibagi 40 Newton. Hasilnya adalah 17 meter. Jadi ingat ya, satuannya S, internasionalnya adalah meter. Cukup jelas kan? Sekarang nih soal yang kedua ya. Jadi dua buah gaya, masing-masing F1 15 Newton dan F2 7 Newton. Bekerja pada sebuah benda yang terletak pada suatu permukaan lantai. Jadi bisa dilihat di sini ya, F1-nya ke kanan, F2-nya ke kiri.
Jika benda berpindah ke kanan sejauh 6 meter, tentukan usaha yang dilakukan pada benda oleh kedua gaya tersebut. Oke, nah kita tahu bahwa rumusnya adalah W sama dengan F kali S. Kita harus ingat ya bahwa perpindahan ini harus searah dengan arahnya gaya. Oke, nah kalau ada dua gaya seperti ini bagaimana? Kalau gayanya searah, jadi contoh ya, kalau gayanya sama-sama ke kanan, maka gayanya ini ditambah. Sama-sama ke kiri juga ditambah, ya kan? Ini min dan min gitu. Tapi kalau berlawanan arah, maka harus dikurangi. Sehingga kita bisa tahu bahwa sigma F, resultan F sama dengan 15 Newton min 7 Newton. Oke, kita sepakati aja ya, kalau ke kanan itu plus, ke kiri itu min. Jadi 15 Newton plus ke kanan, 7 Newton ke kiri. Makanya di sini min. Oke, maka sigma F-nya adalah 8 Newton. Maka kita bisa langsung masukkan aja ke rumusnya. F-nya adalah 8 Newton ke kanan, ya kan? S-nya juga harus ke kanan. Nah ini, jika benda berpindah ke kanan sejauh 6 meter. Benar ya? Berarti sudah pas ini, arah perpindahan searah dengan arah gaya. Berarti ini 6 meter. Sehingga W-nya adalah 8 kali 6, 48 Joule. Contoh soal yang ketiga. Berapakah usaha yang dilakukan anak apabila seorang anak membawa kotak yang beratnya 50 Newton? Jadi kotak ini beratnya 50 Newton. Dari titik A, menuju titik B. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dia kan dari titik A ke titik B, maka perpindahannya adalah 80 cm atau 0,8 meter. Oke. Di sini adanya W, berat 50 Newton. Kalau kalian lihat satuannya W itu sama dengan F. Benar ya? Satuannya sama-sama Newton. Sehingga kita bisa anggap W ini sebagai F, 50 Newton. Oke, sehingga untuk soal A kita bisa masukkan W sama dengan F kali S. F-nya adalah 50 Newton, S-nya adalah 0,8 meter. Sehingga hasilnya adalah 40 Joule. Nah, kalian juga bisa pakai rumus yang lain ya. Jadi W sama dengan delta EP, energi potensial. Kenapa? Karena di sini ada perbedaan ketinggian. Oke, ketika terjadi perbedaan ketinggian, maka kita bisa pakai W sama dengan delta EP. Ketika perubahan kecepatan, kita bisa pakai W sama dengan delta EK. Oke. Nah, sehingga di sini adalah EP2 min EP1. EP rumusnya adalah MGH, benar ya? Sehingga ini adalah M kali G kali H2 min M kali G kali H1. M kali G itu W, benar ya? W sama dengan M kali G, kalian harus ingat ini. Sehingga kita masukkan aja 50 Newton. H2-nya ini HB 0,8 meter. Min M kali G 50 Newton. H1-nya di sini kan? Di bawah sini kan? Berarti tidak ada ketinggian. H1-nya 0. Sehingga kita bisa dapat W-nya adalah 40 Joule. Hasilnya sama kan? Selanjutnya yang B nih. Apabila dari titik A menuju B, dia kembali lagi ke A. Oke, sekali lagi dari titik A ke B menuju lagi ke A. Kalau kita pakai rumus ya, W sama dengan F kali S ini, kita bisa lihat, dia ada perpindahannya enggak? Enggak. Kenapa? Dia kan dari A ke B, balik lagi ke A. Berarti awalnya di A, akhirnya juga di A. Benar ya? Sehingga tidak ada perpindahan. Maka S-nya di sini perpindahannya sama dengan 0. Sehingga berapapun, ya kalau kita masukkan F-nya 50,
dikali 0, hasilnya adalah 0 Joule. Jadi kalau tidak ada perpindahan, maka juga tidak ada usaha. Contoh soal yang terakhir nih ya, tentang daya. Sebuah setrika listrik dengan daya 300 watt, ini adalah P-nya, 300 watt, ya, watt adalah daya, digunakan dalam waktu 10 menit. T-nya adalah 10 menit. Jangan lupa kita ubah ke second ya. Menit ke second dikali 60, berarti 10 kali 60 sama dengan 600 second. Maka kita bisa pakai rumus P sama dengan W per T. P-nya 300 watt, W-nya ditanyakan karena ditanyakan energi, T-nya adalah 600 second. Sehingga W sama dengan, ini kita kalikan ya, 300 watt dikali 600 second. Sama dengan 180.000 Joule.